Shalom, perkenalkan nama saya Lili Promika Situmorang. Saya dari mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 6 dari grup C. Nah, materi yang dapat saya ajarkan pada saat ini yaitu tentang teologi nubuat dalam Perjanjian Lama. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus mengerti atau paham apa yang dimaksud dengan nubuat. Nah, yang pertama pengertian nubuat. Menurut ahli Luci mengatakan bahwa nubuat merupakan tinjauan sejarah yang mendalam dan melampaui tinjauan seorang ahli sejarah sekuler, di mana seorang nabi dapat melihat sesuatu yang terjadi dalam sejarah dengan suatu kepastian. Akan tetapi, apa yang mereka lihat masih berkaitan erat dengan sejarah yang sudah dan yang sedang terjadi. Nah, para nabi mampu melihat rencana Allah ke depan walaupun terbatas. Sedangkan menurut Coates, dia membedakan nabi-nabi dengan peramal. Nah, tidak semua yang berbicara tentang kepastian masa depan dapat disebut sebagai nabi, karena nabi-nabi tidak sama dengan peramal. Nah, peramal umumnya hanya berdasarkan ramalannya, di mana situasi yang terjadi pada masanya kemudian menarik kesimpulan berdasarkan perilaku moral orang-orang di sekitarnya. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan yaitu pengertian nubuat itu adalah suatu peristiwa atau tanda-tanda yang pasti akan terjadi yang bersumber dari Tuhan. Yang kedua, kita akan membahas tentang nubuat dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Nah, nubuat dalam kitab-kitab adalah bagian dari firman Tuhan yang memiliki otoritas dan kedudukan sama seperti firman Tuhan lainnya. Nah, dan apabila dimengerti, maka akan mendatangkan manfaat bagi orang yang percaya, seperti halnya umat pilihan pada masa mereka mendapatkan manfaat dari nubuat yang diucapkan oleh para nabi di zaman mereka hidup. Contoh nubuat dalam kitab-kitab. Yang pertama, nubuat Daud tentang Tuhan, di mana tertulis dalam Mazmur 110 ayat 1, nubuat yang Daud ucapkan dalam nyanyian Mazmur ini adalah contoh pertama dari nubuat dalam kitab-kitab yang dibahas dalam artikel ini. Yang kedua, nubuat 70 kali 7. Yang ketiga, nubuat Ahab memerangi Ramot dan Gilead. Nah, kita akan membahas tentang tujuan nubuat dalam kitab-kitab, di mana tujuan nubuat dalam kitab-kitab diangkat dalam artikel ini bertujuan agar orang percaya atau para pembaca dapat memahami dengan jelas tujuan yang Tuhan inginkan terkait dengan nubuat dalam kitab-kitab, di mana pesan sehebat apapun kalau gagal dikomunikasikan dengan benar maka akan menjadi mubazir. Nah, manusia sangat memerlukan bahasa untuk berkomunikasi. Komunikasi ini dimaksudkan bisa berupa lisan maupun tulisan, kesemuanya memerlukan bahasa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adi yang pertama, yaitu jelaskan pengertian nubuat. Nah, pengertian nubuat merupakan tinjauan sejarah yang mendalam dan melampaui tinjauan seorang ahli sejarah sekuler, di mana seorang nabi dapat melihat sesuatu yang akan terjadi dalam sejarah dengan suatu kepastian. Nah, kesimpulan yang boleh saya dapat yaitu nubuat itu adalah suatu peristiwa atau tanda-tanda yang pasti akan terjadi yang bersumber dari Tuhan. Dan pertanyaan yang kedua yaitu Niko, di mana pertanyaannya, mengapa Nabi melakukan nubuatan dalam Perjanjian Lama dan atas dasar apa mereka melakukan nubuat tersebut? Nah, jawaban yang boleh saya berikan yaitu Nabi melakukan nubuatan tersebut karena situasi dan kondisi yang harus membuat perubahan ke depannya yang disampaikan oleh Allah kepada manusia, yaitu yang mendasari nabi itu bernubuat. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu saudari Rani,
di mana pertanyaannya, apa perbedaan penafsiran para nabi dengan apa yang dipahami oleh bangsa Israel secara keseluruhan dan secara tradisional? Nah, di sini saya akan memaparkan tentang pemahaman seorang ahli, yaitu menurut Lutzi bahwa para nabi itu setia pada tradisi, namun tidak terikat kaku dengan tradisi. Mereka dapat menafsirkan tradisi secara bebas sesuai dengan pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan. Dan perbedaannya adalah bahwa penafsiran para nabi dengan apa yang dipahami oleh bangsa Israel itu adalah bahwa para nabi memiliki hubungan yang sangat dekat atau erat dengan Allah, sementara bangsa Israel hanya mengetahui tentang Allah hanya dengan gambarannya saja, bukan dengan mengenal Allah secara lebih dalam seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Dimas, di mana pertanyaannya, bagaimana implikasi nubuat dalam perjanjian lama ini pada zaman sekarang ini atau zaman yang sangat maju ini? Baik, saya akan menjawab bahwa pada zaman sekarang sudah sangat sulit kita temukan yang dikatakan dengan nubuat, di mana pada zaman sekarang hanya banyak dikenal dengan sebuah ramalan. Nah, kita sudah tahu bahwa peramal dan nubuat itu berbeda. Jadi kesimpulannya bahwa nubuat dalam zaman sekarang sudah sulit ditemukan dan sangat sulit dipercaya karena saking banyaknya seorang peramal mengatakan bahwa dirinya itu seorang nabi, padahal nabi itu berbeda dengan peramal. Terima kasih.